Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan proyek final kami yang berjudul Teman Lansia, yaitu sebuah platform yang membantu para lansia agar bisa mendapatkan bantuan dari relawan di sekitar mereka. Tujuan utama platform ini adalah untuk menjadi jembatan antara keluarga lansia yang membutuhkan bantuan dan relawan yang bersedia membantu. Next. Berikut adalah anggota dari tim kami. Yang pertama ada Muhammad Muhibul Ulum sebagai backend, dan saya sendiri Widya Safia sebagai dokumentasi, Muhammad Dia Ulhaq sebagai arsitektur perancangan model website, dan terakhir ada Anja Setiawan sebagai front end. Kami bekerja sama dalam mengembangkan sistem ini mulai dari perancangan ide, pembuatan alur bisnis, hingga implementasi pada website teman lansia. Next, ke latar belakang. Jumlah lansia di Indonesia terus meningkat dan banyak dari mereka tinggal sendiri atau tidak selalu bisa ditemani keluarga. Mereka sering butuh bantuan kecil seperti pergi ke dokter, belanja, atau sekedar ditemani ngobrol. Next, alasan memilih topik ini karena yang pertama yaitu relevan dengan kehidupan sehari-hari. Banyak lansia yang membutuhkan pendampingan aktivitas ringan dan ini masalah nyata di masyarakat. Yang kedua, belum ada platform khusus di Indonesia. Kebanyakan aplikasi fokus pada kesehatan, bukan pendampingan sosial. Disinilah peluangnya. Dan yang ketiga, yaitu nilai sosial yang tinggi. Kami ingin membuat proyek yang bukan hanya teknis, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Next, ke slide. Tujuan. Nah, tujuan ini ada 3, yaitu pertama menghubungkan relawan dengan lansia terdekat, yaitu aplikasi ini menjembatani keluarga atau lansia dengan relawan terdekat agar bantuan cepat diberikan. Yang kedua, membangun komunitas kepedulian, yaitu relawan tidak dibayar tetapi membantu karena empati dan gotong royong. Goal yang ketiga yaitu menggunakan teknologi untuk solusi sosial. Kami memanfaatkan Springboard, sistem penugasan, tracking, dan rating supaya layanan lebih mudah dan transparan. Terus lanjut ke fitur dan aktor. Di sini aktor ada keluarga, yaitu membuat permintaan bantuan, relawan menerima dan melaksanakan tugas, admin memantau data dan sistem. Fitur-fitur yaitu ada out and profil, yaitu login, registrasi, dan pengaturan profil. Terus ada manajemen lansia dan permintaan, yaitu keluarga membuat permintaan layanan. Terus ada penugasan, relawan menerima atau menolak tugas. Terus matching and konfirmasi, sistem mencocokkan relawan terdekat. Terus ada pelaksanaan dan pelaporan, yaitu relawan melaksanakan tugas dan mengisi laporan. Dan yang terakhir, ada penilaian dan umpan balik keluarga, yaitu keluarga memberi rating ke relawan. Lanjut, di sini aplikasi ini menggunakan arsitektur monolitik berbasis Springboard dan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada find up front end, yaitu menggunakan TMLF menampilkan halaman dan navigasi dan berkomunikasi ke backend lewat REST API. Terus ada yang kedua itu backend API atau server app, yaitu menggunakan Springboard, JPA, MySQL. Terus mengelola data logika bisnis dan keamanan, yaitu menggunakan Spring Security dan JWT. Struktur ini membuat sistem lebih teratur, aman, dan mudah di maintenance. Selanjutnya, kesimpulan, platform ini menjembatani kesenjangan sosial dan kebutuhan lansia. Selanjutnya, kami akan masuk ke bagian demo coding dan alur pengembangan aplikasi. BPMN dan IRD akan dijelaskan oleh Kadia, front-end akan dijelaskan oleh Kak Anjas, dan back-end akan dijelaskan oleh Kak Muhib. Silahkan Kadia. Baik, terima kasih Kak Widya atas kesempatannya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bisnis proses pengadaan innovation dari aplikasi teman lansia. Di mana di sini kita ada 3 aktor, yaitu ada relawan, satu admin, dan keluarga lansia. Di mana proses ini dimulai dari keluarga lansia yang mengajukan permintaan layanan. Lalu proses sistem verifikasi dan validasi data berupa waktu, lokasi, dan akun. Selanjutnya ada decision,
yaitu apakah validasi berhasil, jika tidak akan mengirim notifikasi gagal dan mengembalikan ke permintaan layanan ke awal. Jika berhasil akan mencari relawan terdekat. Lalu proses selanjutnya yaitu mengirim penawaran ke relawan yang akan ditinjau oleh relawan akan menerima atau menolak penawaran. Selanjutnya ada di sistem lagi di sistem, jika relawan tidak menerima akan mengembalikan ke proses penawaran untuk ditawarkan ke relawan lain. Dia akan dibuatkan assignment-nya. Lalu relawan akan melaksanakan layanan sehingga akan mengetahui status layanan jika sudah selesai. Di sini ada dua tambahan, itu ada dilakukan oleh pihak dan melihat rating berdasarkan dari yang diberikan oleh keluarga Lexia kepada relawan. Itu akan intinya akan disimpan dan selesai dari sistem. Lalu selanjutnya akan menjelaskan tentang LRD adalah selanjutnya itu entity relational database dari aplikasi Teman Siang, di mana ada 4 entitas, yaitu user, request, assignment, dan review, yang dimana masing-masing tabel ini memiliki relasi satu sama lain. Pertama, itu ada tabel user yang dimana ID sebagai primary key, email, password, role, filenya ada 3, keluarga, relawan, dan admin, username, code, admin, review, SQL, dan next. Di sini tuh relasinya ada user atau assignment, itu one to many. Jadi satu user itu bisa melaksanakan beberapa assignment, dan di sini ada many ke review, karena dari role ini ada beberapa user bukan bisa memberikan review. Lalu yang selanjutnya itu adalah request, memiliki relasi dari user ke request itu ada one to many. Priority-nya ada ID, lalu user ID, keluarga, ID. Kategorinya ada teman ngobrol, belanja, obat, ke dokter, dan lain-lain. Ada deskripsi, start time, duration, lalu ada statusnya, itu ada ditawarkan, ongoing, selesai, dan cancel. Untuk relasinya itu dari user request ada one to many. Ini jadi satu user itu bisa melakukan banyak request. Lalu untuk request ke review itu ada one to one. Jadi satu request ini bisa disesuaikan satu review, dan satu request ini juga assignment-nya one to one. Jadi satu request bisa melakukan satu assignment. Lalu pada tabel assignment itu ada ID sebagai primary key-nya, request ID dan user ID ini dari relawan sebagai primary, dan ada status untuk menjelaskan statusnya, schedule, dan selesai. Lalu yang terakhir pada review, itu ya ID sebagai primary, lalu user ID masing-masing sebagai primary, dan request ID juga sebagai primary, dan ada rating dan comment. Oke, terima kasih untuk Mas Dia. Oke, untuk selanjutnya bagian saya itu front end. Di situ terdapat folder line app, di mana bagian-bagian front end yang dijalanin itu ada resource, dan di dalamnya itu ada folder yang static dan template. Di dalamnya itu ada file dashboard, dan ada juga dalam folder fragment ada bagian footer, navbar, dan sidebar. Dan untuk layoutnya tuh ada dashboard dan public HTML tuh untuk digunakan untuk lansia, relawan, dan admin. Untuk halaman home-nya di halaman page,
Nah, itu udah ini untuk halaman landing page-nya. Mungkin untuk di folder out ada di sini kalian memakai login dan register untuk user, relawan dan lansia untuk mendaftar dan login. Mungkin untuk selanjutnya langsung dijalankan saja untuk aplikasi demo aplikasinya. Oke, untuk ini tampilan dari website kami yaitu Teman Nenek, yang dimana ada tampilan move and down-nya, tampilan animation background-nya, dan untuk about-nya tentang teman lansia, dan untuk layanan. Nah, di sini saya memakai sidebar 3D, di mana ada efek 3D-nya. Mungkin untuk halaman selanjutnya untuk login. Dan ini ada tombol untuk halaman login, ada username dan password. Untuk selanjutnya tuh kita ada register. Untuk halaman register seperti ini, itu ada dua, ada keluarga, lansia, dan relawan. Untuk ada di sini kami tambahkan juga untuk tampilan dark modenya dan light modenya. Nah, ini untuk tampilan light modenya untuk berandal dan dark mode-nya yang tadi seperti ini. Mungkin itu saja untuk dashboard dan login register akan dijelaskan oleh Mas Mufid. Terima kasih kepada Mas Anjas yang telah menjelaskan tentang frontend-nya. Lanjut, saya akan menjelaskan sedikit tentang kode di balik website kita. Jadi, kita memakai folder server app sebagai backend atau logika utama semua pengolahan data dan aturan dari website kita. Jadi, pada website ini ada beberapa directory yang terdapat di sini. Kita mulai dari yang paling dasar, yaitu adalah model. Model itu adalah sebuah database atau entitas yang telah disebutkan oleh Mas Dia, yaitu kita mempunyai 4 entitas, yaitu ada user, kemudian ada request, kemudian assignment, dan review. Jadi misalnya nih, contoh user.java itu mendefinisikan bahwa setiap user itu mempunyai username, kemudian email, password, role lansia dan atau relawan atau admin, dan lain-lain. Bisa langsung untuk penjelasan bisnis dalam tampilan front end. Jadi di sini sebenarnya saya sudah masukkan beberapa data. Di sini saya bisa masukkan terlebih dahulu untuk login sebagai admin. Misalnya kita bisa login sebagai admin dengan username admin, kemudian passwordnya admin 1234. Nah, ini bisa masuk. Ini adalah tampilan admin. Di admin ini saya sudah mengisi data. Ada 3 pengguna, yaitu admin, lansia, dan relawan, dan semua detailnya. Kita bisa menambah user, admin bisa menambah user langsung di sini, atau user bisa registrasi sendiri. Kemudian admin juga bisa mengedit data user dan bisa menghapus data user. Kemudian admin juga bisa mengedit datanya dia sendiri. Kita logout karena ini admin hanyalah sebagai tampilan. Kemudian kita daftar sebagai lansia. Jadi lansia ini bisa didaftarkan oleh keluarga lansia tersebut. Misalnya karena saya sudah membuat user bernama lansia, maka kita bisa membuat username-nya lansia1 dengan email lansia1@gmail.com. Kemudian nama lengkapnya misalnya Ibu Sri, kemudian nomor teleponnya
kita bisa ngawur. Kemudian provinsinya kita misalkan Sleman, dan kotanya misalnya kota atau provinsinya seperti DIY, kota atau kabupaten Sleman misalnya. Karena di sini bersifat opsional semua, kita bisa melewatinya. Kita bisa langsung masuk ke mengisi password, misalnya passwordnya lansia 1234 seperti ini. Kita bisa mendaftarkan akun, kemudian ada notif pendaftaran berhasil, silahkan login, akan dilempar ke login. Kita bisa memasukkan akun yang telah kita daftarkan, yaitu lansia 1 dengan password lansia 1234. Ini adalah dashboard Ibu Sri. Ibu Sri tersebut bisa meminta layanan. Untuk itu saya akan membuat user baru sebagai relawan. Di sini saya bisa masukkan localhost 9000 dengan mendaftar sebagai relawan. Kita masukkan relawan 1 dengan email relawan1@gmail.com dengan nama lengkap Pak Budi, nomor teleponnya. Provinsi, kota, kabupaten semuanya bisa opsional, jadi kita tidak perlu mengisi. Misalnya kita yang wajib diisi adalah password, tapi kita misalnya nggak mengisi, maka akan ada notif password wajib diisi. Kita bisa mengisinya dengan relawan 1234. Kita bisa mendaftarkan akun, mendaftarkan login berhasil, kemudian kita bisa login dengan yang telah kita daftarkan sebagai relawan. Nah, sepertinya Pak Budi sudah ada. Saya akan buat user baru mungkin. Sebentar. Enggak, ini adalah user Pak Budi yang tadi telah saya daftarkan. Jadi di tampilan ini adalah tampilan milik relawan. Relawan bisa mengedit yang telah mengedit pengguna, mengedit profilnya sendiri. Kemudian bisa menerima request yang telah diminta oleh lansia. Karena ini requestnya sudah expired, maka saya akan membuat permintaan dari lansia yang baru. Misalnya saya meminta layanan yaitu antar jemput dengan waktu mulai, karena ini hari Minggu dan sudah jam 10:30, maka saya akan meminta permintaan layanan di hari Senin besok pada jam 9 pagi misalnya di AM, kemudian 0 seperti ini. Kemudian kita isi durasi layanan misalnya sebesar 120 menit karena ini, atau 60 menit antar jemput saja, 30 menit juga bisa. Antar ke pasar. Kemudian kita bisa kirim permintaan berhasil dibuat, maka permintaan ini akan muncul di dashboard milik si relawan. Coba kita refresh di bagian relawan. Nah, di sini ada request yang siap diambil, yaitu antar jemput. Karena ini waktunya masih besok, maka ini bisa mengambil request. Kalau misalnya kita membuat request yang waktu mulainya tuh kemarin, maka akan error. Jadi ini waktu mulai harus di masa depan dan tidak boleh di masa lalu atau sekarang. Jadi kita bisa mengambil request antar jemput. Nah, kita bisa lihat di tugas layanan. Di sini kita bisa ACC, yaitu accept layanan ini, terima tugas ini, tugas diterima. Kita bisa start. Kita coba lihat di sini
Ini sesinya sudah berakhir, maka harus login sebagai lansia 1. Di sini statusnya masih assigned atau telah ditugaskan. Coba kita start. Oke, tugas dimulai. Jika tugas sudah dimulai, maka status di bagian lansia akan berubah menjadi sedang berjalan. Nah, kemudian jika kita menyelesaikan, relawan tersebut menyelesaikan layanan yang telah dilakukan, yang statusnya dari progress, maka akan menjadi komplit. Dan pada di dashboard lansia akan menjadi done. Nah, kemudian lansia ini baru dapat memberikan rating dan ulasan kepada relawan yang telah melaksanakan permintaan layanan lansia. Misalnya Pak Budi dengan layanan antar jemput, kita bisa beri rating misalnya 5. Bagus sekali dengan rekomentarnya. Jika kita kirim ulasan, di sini kan masih kosong. Ini sesi sudah berakhir karena terlalu cepat ya. Dilihat rating dan ulasan, di sini masih kosong. Nah, kita coba dari lansia ini bisa memberikan rating, kirim ulasan. Di sini sudah muncul. Apakah di lansia kita bisa refresh? Di sini sudah muncul rating dari Pak Budi. Baik, jadi itu tadi adalah keseluruhan presentasi dari proyek kami, teman lansia, mulai dari latar belakang, tujuan, BPMN, IRD, hingga demo front-end dan back-end. Melalui aplikasi ini, kami berharap dapat menghadirkan solusi sosial sederhana yang membantu keluarga lansia mendapatkan pendampingan dan membuka ruang relawan muda untuk berkontribusi dalam lingkungan mereka. Terima kasih juga untuk seluruh anggota kelompok kami yang sudah bekerja keras selama 1 minggu ini sehingga proyek ini bisa kami selesaikan tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.